besar. Sahabat dikajut, Pak. Qalu ya Rasulullah. Berarti tidak seorang yang bertanya. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma jihadil akbar. Seperti apa perang yang paling besar itu? Rasulullah pun menjawab, qala jihadun nafs, kata Rasulullah. Jihad yang besar itu adalah jihad mengendalikan hawa nafsu. Ya tadi yang diomongkan Pak Pijay. Jihad mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing, Pak. Ada pada diri kita masing-masing. Terkadang mohon maaf, Pak, kita banyak musuh itu kan ada berapa, Pak? Yang pertama disebutkan dalam Quran, musuh itu innahu lakum aduwwum mubin, syaitan, Pak. Yang kedua adalah nafsu. Kemudian yang ketiga, maaf ya Pak, orang-orang kafir harbi. Kafir harbi, Pak. Orang kafir yang memusuhi kaum muslimin. Itu namanya musuh, itu kan? Musuh. Nah, kadang kita waspada dengan yang dua ini. Waspada kadang dengan setan, sikit-sikit setan disalahkan, baik. Sikit-sikit setan disalahkan. Setan kadang marah juga aku, toleran disalahkan nih setan. Padahal aku ndak anggode dia. Ya dia seorang, kata setan kan. Makanya sudah nak kerap nyalahkan setan, baik. Kalau dah meradang setan, habislah kita. Ya. Nah, padahal dalam diri kita ini ada sesuatu yang harus kita waspadai. Yaitu nafsu nih, Pak. Ya. Dan ini dikatakan Rasulullah, jihad yang paling berat, jihad yang paling besar. Jihadun nafs. Nafsu tu sudah nak diparangi, Pak Haji. Tapi dikendalikan. Kalau mau diparangi, habis nafsu, Pak Pijai. Bahaya juga. Ya, dengan mak biak ndak lagi naksir. Bahaya juga, Pak. Ya, dikendalikan. Jadi Ramadan ini Allah ingin supaya kita memahami akan sifat nafsu yang harus kita kendalikan ini, Pak. Jadi untuk mengendalikannya, kita harus tahu tentang sifat nafsu itu. Pak Pijay hari itu pakai baju merah. Dia tanya dengan saya, itu nafsu ke apa itu Pak Ustadz? Dibilang, nafsu lah. Ya. Nafsu lah, Pak. Ya, carat, ya kan? Ini kan keinginan. Ya. Tapi ada nafsu-nafsu yang dirahmati Allah, ya kan? Nah, jamaah sekalian, bagaimana sifat nafsu itu? Ini sebenarnya dapat kita pelajari di Ramadan nih, Pak. Sifat nafsu itu sebentar. Ya, kesenangan, kenikmatan nafsu itu sebentar, Pak. Ya, contoh nanti kalau makanan terasa nyaman kita makannya waktu di mulut kita, Pak. Udah masuk ke dalam parut, udah seagik nyamannya, Pak. Ya kan? Waktu dia lewat inilah yang merasakan nyaman. Ini mohon maaf nih, Pak. Itu sifat nafsu sebentar. Kemudian yang kedua, kesenangan nafsu itu sifatnya sedikit. Ya. Tadi sebentar, yang kedua sedikit. Contoh, kita makan bakso atau kopi lah. Di mana warung kopi yang nyaman, Pak Bijay? Kopi nikmat ke kopi ameng kayak kan gitu kan. Ya nikmatnya kopi ya Pak segelas. Ya, segelas, Pak. Ya, coba memang minum kopi seleger, Pak. Dak nyaman, Pak. Bubur padas nyaman bubur padas di semangkuk. Coba sebaskom dak nyaman, Pak. Jadi kenikmatan nafsu itu sedikit gitu. Itu sifat nafsu. Makanya kita kalau beli sesuatu jangan terlalu berlebihan. Menturutkan nafsu, Pak, pagi ke pasar kue Ramadan tuh, Masya Allah. Apa gitu mau ngajak ke anak? Sumbe-sumbeng nak diputik keeng, Pak. Ya kan? Tapi BGY udah azan, si G ganal nang masuk ke mulut. Makanlahnya kita. Age ya ndak nyaman ya kan. Masya Allah. Ini ya mas kalian.
Tapi anak-anak tuh kan boleh Pak kita latih. Turutkan ya dulu hari pertama. Besok dia dah dapat pelajaran. Oh, ternyata kenikmatan nafsu itu sedikit. Ya, sedikit gitu. Nah, kemudian yang ketiga, sifat nafsu itu bila diperturutkan akan menimbulkan bahaya. Akan menimbulkan masalah. Itu nafsu. Maka dalam Quran disebutkan apa? Innan nafsa la ammaratum bisu, kata Allah. Illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu yang diperturutkan cenderung membuat kita menimbulkan masalah, Pak. Ya, nafsu yang diperturutkan menimbulkan masalah. Nah, jadi ini yang harus kita pelajari dari Ramadan ini, jihadun nafs. Maka Allah hadirkan Ramadan dinamakan dengan syahrul jihad tadi, jihad mengendalikan hawa nafsu. Coba Pak, mohon maaf. Kadang udah menjelang Ramadan, oh Masya Allah, lihat orang rumah nak buat kue. Udah 10 higi toples Pak, masih belum cukup. Bali lagi, tambah lagi. Coba Pak, lebaran. Daan kena santuh kalau bahasa kita Pak. Sampai jadi kue aidain. Kue 2 hari raya. Dari raya puasa sampai raya haji. Masih hadir. Ah, ini Pak. Ya Allah, ini nafsu yang terlalu diperturutkan. Ya, nafsu yang terlalu diperturutkan. Maka di sini kita pelajari hakikat nafsu di bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian, belum masih. Berikutnya, Ramadan juga dinamakan dengan Syahrul Quran. Ya. Ramadan dinamakan dengan Syahrul Quran atau bulan Quran. Coba kita perhatikan, Pak. Hakikat Quran itu kalamullah atau dinamakan dengan mukjizat. Mukjizat itu berasal dari kata i'jaz. I'jaz itu artinya melemahkan. Maka siapapun yang menantang Quran, maka dia akan dilemahkan oleh Allah. Jangankan menantang seluruh isi Quran, menantang 1 ayat saja dalam Quran, maka dia akan dilemahkan oleh Allah. Itu Quran, Pak. Maka Quran ini dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Bayangkan Pak, udah lama orang-orang ingin merubah Quran itu, Pak. Udah lama. Apakah yang sekarang Quran digital atau Quran yang dicetak? Ya, banyak Pak orang berusaha bagaimana mengelabui kaum muslimin itu dengan tulisan-tulisan yang mirip dengan Quran, tapi terdeteksi bahwa itu bukan Quran. Jangankan merubah kalimat, jangankan merubah kata, merubah harokat saja ketahuan, Pak. Ya, merubah harokat saja ketahuan. Kenapa? Karena Allah sudah terangkan dalam Quran, kami yang menurunkan Quran dan kami yang akan menjaganya. Coba saya suka menggunakan, mempreteli bahasa dalam Quran itu. Allah menggunakan kata kami. Mun bahasa kita kami. Berarti kami di sini bukan seorang lagi. Kenapa? Karena Allah sangat menghargai turunan. Bagaimana Allah menurunkan Quran itu, Pak. Bagaimana Allah menjadikan orang-orang yang hafiz Quran itu menjadi orang yang bisa menjaga Quran. Dihargai oleh Allah. Quran diturunkan Allah kepada malaikat Jibril. Jibril dihargai Allah. Quran diturunkan kepada Rasulullah. Rasulullah dihargai oleh Allah. Di zaman Rasulullah dulu sahabat-sahabat tak bisa nulis. Tapi Allah berikan mereka kemampuan menghafal yang luar biasa. Itu cara Allah menjaga Al-Quran. Nah, kalau kita telaah, Quran ini adalah kalamullah atau kalam Allah yang mulia. Maka disebut dengan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia.
maka siapapun yang memuliakan Al-Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah. Coba perhatikan, Pak. Quran diturunkan Allah, zat yang mulia. Diturunkan kepada malaikat Jibril,